Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda di tempat Anda masing-masing? Saya berdoa, saya berharap dalam suasana duka karena wafat Paus Fransiskus, kita terus dibimbing dengan kekuatan Roh Kudus. Tangan Tuhan yang bangkit selalu menuntun kita untuk melewati segala lika-liku masalah, segala tantangan, problem-problem kita. Mungkin masalahnya akan selalu sama, tapi diri kitanya yang sudah diubah oleh kuasa kebangkitan. Sehingga kita punya cara pandang yang berbeda. Kalau dulu, waduh Romo, masalah saya segede gunung Romo, menghancurkan kehidupan saya Romo. Saya nggak bisa berharap lagi. Saya nggak bisa memandang positif lagi tentang kehidupan. Tapi setelah Paskah, Tuhan telah memberkati aku dengan berkat kebangkitan. Sekarang aku bisa ngelihat lebih jernih lagi tentang duduk perkara kehidupanku. Bahwa ada Tuhan bersamaku, semua perkara, semua situasi padang gurun di setiap orang yang kekeringan betul-betul bisa dilewati asal bersama Tuhan. Maka saudara-saudara, jangan pernah bosan-bosan membaca firman Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu datang ke perayaan Ekaristi. Dalam doa, dekatkan diri kita dengan Tuhan. Kenali Tuhan dengan segala kasih-Nya, dengan segala rencananya. Jangan cuma mengenali Tuhan, ya Tuhan bisa menyembuhkan saya, Tuhan bisa kasih saya rezeki, Tuhan bisa kasih saya jalan keluar. Tuhan jauh lebih luas daripada sekedar pengenalan manusiawi kita. Maka dari itu saudara-saudara, saya mau berbicara soal bagaimana kitab suci, membaca firman Tuhan setiap hari. Mungkin membosankan, mungkin makin kita baca makin kagak ngerti. Tapi ketika kita berhenti karena kita nggak ngerti, kita nggak akan pernah masuk lebih jauh lagi dalam relasi kita dengan Tuhan. Membaca kitab suci adalah pilar dalam hidup orang beriman, lalu disempurnakan dengan Ekaristi. Dua pilar inilah yang kita bisa temukan dalam perjalanan dua murid di Emmaus, yang ternyata Yesus yang bangkit hadir dalam perjalanan mereka, dalam kekecewaan mereka, dalam kesedihan mereka, dalam kegundah gulanaan mereka. Jadi dua poin ini, baca firman Tuhan, hadiri Ekaristi secara rutin. Sebelum saya membahas dua teks ini, izinkan saya mau menyapa para pelanggan-pelanggan baru nih. Ada Bapak Yusef Rianto, ada Ibu Sawani Pardede, ada Ibu Novi Irawati, ada Ibu Juliana Gunawan, ada Ibu Josephine Sri Purniyatun, ada Lilik Darmanto, ada Erlin Sulistianingsi, ada Virgilius Ramlantanaho. Terima kasih sudah bergabung dalam channel YouTube Bible Learning. Buat Anda yang belum subscribe juga bisa di-subscribe. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini saya tinggal di seminari bersama orang-orang muda ya, calon-calon imam, usia mereka sekitar 20 sampai 29 tahun. Dari kemarin saudara-saudara, kalau saya dengar mereka lagi nyuci, mereka lagi setrika, mereka lagi ngepel, mereka lagi masak, mereka lagi belajar, itu mereka selalu bergumam atau bernyanyi atau setel lagu di TikTok, setel lagu di medsos. Lagunya itu Stecu, setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang maju, katanya. Stecu, setelan cuek baru malu. Itu lagu yang lagi viral banget di TikTok. Memang nadanya enak didengar, easy listening, nyaman di kuping gitu ya. Maka terngiang-ngiang terus dimanapun mereka nyanyi itu. Stecu, setelan cuek. Tapi mau sebetulnya cuma gara-gara malu-malu saja. Saudara-saudara, siapa yang punya anak itu pendiam banget di rumah Anda ya?
Siapa yang punya saudara, punya karyawan, punya kenalan, diem banget. Nggak pernah bercerita. Semuanya dipendem sendiri. Semuanya ditanggung sendiri. Ada tulis di kolom komen, iya tuh Romo, anak saya yang kedua tuh Romo, diem banget tiap hari di kamar ngegame terus, tiap hari handphonean terus, tapi nggak pernah cerita. Ketemu mamanya ya diem, ketemu papanya ya diem, ketemu kakak adiknya ya diem, seolah-olah punya dunia sendiri. Saya tanya kepada Anda, susah nggak menebak hati, pikiran orang-orang yang pendiam ini? Misterius Romo. Ini lagi ngetren di kalangan anak muda. Kalau bisa, buatlah dirimu misterius. Karena semakin dirimu misterius, semakin menarik perhatian orang-orang di luar sana. Cool, gayanya cuek, gayanya tuh dingin lah pokoknya. Teman-temanku yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, memang ada kalanya tidak semua kehidupan kita bisa kita obral di media sosial, di kalangan banyak gitu. Tapi tetap manusia butuh pengenalan. Karena begini, kita seringkali ketemu orang, kenal juga kagak, baru aja ketemu, tapi kita langsung punya pandangan yang negatif. Kita menghakimi yang negatif orang itu. Betul apa enggak? Sebetulnya ketika kita punya kesan negatif terhadap seseorang yang baru kita temui, atau yang sudah lama kita kenal orang itu, sebetulnya bukan orang itu jahat, bukan orang itu jelek, bukan orang itu beneran negatif. Kita seringkali memandang orang lain secara negatif, menghakimi mereka secara negatif, karena kita tidak banyak mengenal dia, karena dia nggak banyak cerita, karena dia nggak banyak membongkar identitasnya, dia nggak banyak memperkenalkan dirinya. Latar belakangnya kita nggak banyak tahu, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia sedang gulati, tidak pernah tahu. Sehingga karena dia diem aja, setelannya cuek gitu ya, maka manusia cenderung untuk terkesan pada sesuatu yang negatif. Maka kita bilang orang sombong, kita bilang orang lain itu nggak mau kenal sama kita bilang orang lain itu aneh, kita bilang orang lain itu unik dan ajaib gitu ya. Kalau di rumah Anda ada orang yang pendiam, lalu Anda, waduh kenapa sih kamu cerita dong, adik cerita dong sama mami misalnya. Coba perhatikan, jangan-jangan dia dulu nggak pendiam, tapi ketika dia mau cerita, cenderung untuk dihakimi oleh mamanya, oleh papanya, oleh orang-orang sekitarnya, atau langsung dipotong ceritanya, atau dia nggak pernah didengerin. Jadi anak-anak masa sekarang ini cenderung untuk udahlah nggak usah cerita, yaudah pendem aja sendiri. Dia punya teman virtual, dia punya teman imajiner, dia lebih nyaman cerita sama teman imajinernya daripada sama keluarganya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini kita diajak untuk berani terbuka. Perasaan kita, senang, susah, pergulatan kita, lagi berat atau lagi penuh dengan sukacita, punyalah sebuah komunitas. Nah ini dia penting. Gak harus sih kepada semua orang di seluruh dunia kita ungkapin, wah kita lagi sedih, kita lagi kecewa, kita lagi marah, kita lagi sebel. Gak perlu. Tapi perlunya sebuah sel atau komunitas. Apakah Anda punya komunitas? Komunitas bukan teman kongko-kongko saja, saudara-saudara. Bukan cuma ya kita mau hangout di mana nih, kita mau nongkrong di mana nih, kita mau kuliner kemana nih. Ya itu bagian dari komunitas, iya. Tapi komunitas kebersamaan dalam iman. Ya kuliner boleh-boleh aja, ziarah Porta Santa bareng besti-besti boleh saja. Tapi apakah dalam kebersamaan Anda doa bersama, saling mendoakan, saling mengenal satu sama lain, menjadi saudara satu sama lain? Karena ada orang bersama tapi merasa asing, itu banyak banget. Ya Romo, saya merasa asing di rumah saya sendiri Romo.
Saya nggak dikenali oleh orang tua saya. Saya juga nggak kenal-kenal banget sama orang tua saya. Orang mereka sibuk, saya juga sibuk. Jadi nggak banyak cerita. Cuma transferan aja tiap bulan gitu. Atau nanya, udah makan belum? Cuma begitu-begitu aja. Tapi yang terdalam, orang tua saya nggak tahu Romo. Saya hampir jatuh Romo. Orang tua saya nggak tahu Romo ketika saya hampir dilecehkan Romo. Orang tua saya nggak tahu Romo ketika saya dibully. Orang tua saya nggak tahu ketika saya ditindas. Orang tua saya nggak tahu saya lagi kusut banget Romo. Sebab kalau mau cerita sama mami langsung saya ngomongnya 1 kalimat, mami 1000 kalimat Romo. Jadi saya jadi dikuliahin lagi. Pergulatan saya nggak selesai dengan kuliah-kuliahnya mami. Zaman kuliahnya papi mami itu udah nggak tahu kapan, udah beda zamannya. Ya tambah lagi beda zaman, beda pergaulan, beda bahasa. Akhirnya keluarga-keluarga, komunitas-komunitas yang tadinya harus saling kenal satu sama lain, akhirnya berjarak. Dan ini kalau didiamin saudara-saudara, Anda mendiamkan remaja-remaja, anak-anak Anda yang masih remaja, udahlah biarin ntar juga gede dia nggak berubah. Semakin dia jauh, semakin dia hilang dari jangkauan Anda. Nah, saudara-saudara, kita bisa belajar hal itu dari 2 murid di Emmaus. Kalau Anda lihat bagaimana di Emmaus, di Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35, panjang banget ini. Ada 2 murid-murid Yesus setelah Yesus wafat, lalu mereka pulang ke kampung halamannya yang bernama Emmaus, 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, dikatakan begini, mereka bercakap-cakap segala sesuatu yang terjadi. Jadi mereka ngobrol sebetulnya. Mereka cakap-cakap tentang sesuatu yang terjadi. Kita masih mendebak-nebak nih, 2 murid di Emmaus ngobrolin apa sih? Tapi setelah itu kita bisa lihat saudara-saudara, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Jadi 2 murid di Emmaus ini adalah 2 murid yang terbuka, yang bisa ngobrol satu sama lain, bertukar pikiran satu sama lain. Namanya juga bertukar pikiran. Ketika satu ngomong, yang lain ngapain? Ya nggak mungkin ngomong. Kalau satu ngomong, yang lain ngomong, itu nggak bakal ketukar pikirannya. Tapi yang satu bicara, yang lain mendengarkan. Demikian pun sebaliknya. Hadirlah Yesus mendekati mereka. Waduh, luar biasa ya. Dalam sebuah perjalanan, 2 orang ini saling bertukar pikiran, terbuka satu sama lain. Hadirlah Tuhan. Berjalan bersama-sama mereka. Jadi itu hebatnya Tuhan. Nggak langsung intervensi, nggak langsung interupsi, tapi berjalan. Seringkali orang tua menghakimi anak karena orang tua ada di posisi dia, anak ada di posisinya yang lain. Andai kata orang tua bisa memahami anak, anak bisa memahami orang tua, berjalan bersama-sama, barulah terjadi diskusi, percakapan, dialog, komunikasi, dan tukar pikiran. Sebab kalau kita hidup ala tahun 70, anak-anak hidup di tahun 2025 kayak gini, lalu kita dengan paham kita kamu salah dek, kamu nggak boleh begitu dek, kamu begini dek, kamu begitu dek. Anak-anak akan gerah sendiri karena merasa mami jadul. Itu kan zaman mami. Dulu mami waktu sekolah itu jalan kaki dek. Kamu tahu nggak dek, papi dulu si engkong itu nggak punya kendaraan, mami jalan dek berkilo-kilo. Kamu pergi sekolah tinggal dijemput, disediain supir aja masih males. Ya kalau cuma sekali diceritain sih nggak apa-apa. Tapi kalau diulang-ulang anak-anak juga gerah sendiri. Ya mami kan begitu gara zaman mami. Aku kan sekarang ya mami juga yang sediain. Jadi kalau tidak ada berjalan bersama antar komunitas, antar sesama, antar teman, orang tua dan anak, dan juga undang Yesus dalam kebersamaanmu. Disitulah kita baru melihat Tuhan Yesus membongkar apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan. Keluarlah segala unek-unek, keluarlah segala keluh kesah, keluarlah segala kekecewaan, keputusasaan,
pesimisme, kemarahan, semuanya. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Berjalan bersama Yesus dalam komunitas kebersamaan dua murid di Emmaus, keluar semua harapan yang buyar. Mereka mengharapkan sesuatu dalam diri Yesus Kristus dari Nazaret. Mereka mengharapkan Yesus menjadi pemimpin mereka untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi dengan segera harapan itu musnah. Itulah yang sangat mengecewakan itu. Bahkan kesaksian para perempuan yang melihat kubur kosong, yang melihat kesaksian para malaikat, mereka tetap tidak percaya. Kemudian juga kesaksian dari murid-murid yang lain, tetap mereka tidak percaya. Tapi Yesus membongkar unek-unek mereka. Yesus memahami seluk-beluk mereka. Yesus memahami keresahan mereka, keterbatasan mereka dalam memahami dan mengerti. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Nah, itu dia yang saya bilang salah satu pilar yang penting dalam hidup orang Kristiani adalah membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, menghadirkan firman itu dalam kehidupan harian kita. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab para nabi. Waduh, Taurat diajarin, nabi-nabi diajarin. Itulah yang saya ajarkan di semester ini. Luar biasa bukan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Ketika mau sampai ke tempat yang mau mereka tuju, mereka mengajak Yesus untuk tinggal bersama-sama mereka. Tinggallah bersama-sama kami. Itu harapan dari dua orang murid di Emmaus. Mereka merasa nyaman sama Yesus. Mereka merasa segan untuk, ya kok ditinggal sama orang yang bisa membuka pikiran mereka ini. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti, membagikannya kepada mereka, mengucap syukur atas roti itu. Nah, disitulah mata mereka terbuka. Baca kitab suci dan ekaristi, mengenali duduk perkara, kekecewaan kita, kejengkelan, kemarahan, kelesuan kita. Seringkali kita kan nggak tahu, kok malas banget ya hari ini ya, kok sama orang itu bawaannya nggak suka ya, kok kayaknya begini ya, kok kayaknya begitu. Biarlah firman Tuhan dan ekaristi membuka pikiran kita. Oh, ternyata aku begini karena begini. Oh, ternyata aku pahit begini karena ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu. Ternyata harapanku terlalu tinggi, berbeda dengan kehendak Tuhan. Nah, disitulah ekaristi dan baca firman Tuhan membuka mata mereka untuk mengenal Yesus. Itu yang luar biasa. Kisah cerita mereka satu sama lain, diajak sama Yesus dalam ekaristi, firman Tuhan membuat mereka mengenal Yesus dan juga mengenal panggilan hidup mereka sendiri. Orang yang sudah disentuh dengan kekuatan ini langsung balik ke Yerusalem, langsung cerita kepada para murid yang lain. Itulah Paskah, manusia-manusia kebangkitan. Bagi Anda yang seringkali diem, seringkali mengandaikan, kenapa kamu gak cerita? Aku pikir kamu tahu, seharusnya kamu ngerti. Ya gimana kalau nggak pernah cerita? Pasangan Anda, orang tua Anda, anak Anda, kalau hidupnya selalu kita pengandaian-pengandaian. Orang lain punya pikiran sendiri, orang lain juga punya pengandaiannya sendiri. Yang satu mau mengandaikan ke sini, yang satu mau mengandaikan ke sini, akhirnya nggak pernah ketemu. Saya pikir istri saya ngerti, saya tuh capek. Pulang itu mau dia itu dandan, pulang itu mau ada teh anget, supaya saya tuh nyaman di rumah. Tapi begitu pulang ke rumah, masalah. Gimana saya mau betah di rumah misalnya. Terus istrinya, saya pikir suami saya tuh ngerti. Saya tuh udah capek ngurus rumah, ngurus si anak yang berkebutuhan khusus ini. Beginilah, beginilah. Dua-duanya butuh pengandaian, hidup dalam pengandaian, akhirnya nggak ketemu. Andai kata dua-duanya saling cerita, sama. Kita dengan sahabat, kita dalam pelayanan, di komunitas,
Jangan banyak pengandaian, sebab orang lain juga banyak punya pengandaiannya juga, gak pernah ketemu. Seperti dua murid di Emmaus, dibuka, disatukan, kembali ke komunitas awal, yaitu komunitas para murid Yesus. Salam damai sejahtera, luar biasa, kembali ke komunitas. Ya Romo, komunitas saya itu keluarga saya Romo. Komunitas saya itu sel-sel saya Romo. Kelompok-kelompok pelayanan saya Romo. Sekarang saya mau balik lagi Romo sebagai manusia baru. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.